Oke, kita mulai diskusinya aja ya, daripada semakin sore. Sebelumnya selamat sore semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk join di diskusi kreatif dari Strudel Studio. Sebelumnya perkenalkan, saya Rizky Amir, atau teman-teman bisa panggil saya Rizky. Saya salah satu penggiat atau anggota dari Seruntul Studio. Seruntul Studio sendiri itu mungkin ada beberapa yang belum tahu. Saya jelaskan itu sebenarnya ruang diskusi kreatif atau ruang kolaboratif gitu kalau teman-teman bisa sebut itu yang dinaungi oleh komunitas Rabu Sore dan Teater Kaki Langit di Surabaya. Kali ini salah satu programnya yang digagas untuk mengisi waktu-waktu di saat pandemi yang semakin ruwet ini adalah membuat diskusi sastra. Mungkin ke depan akan meluas, nggak cuma sastra, tapi juga bisa ke seni yang lain, entah itu seni rupa, tari, teater, ataupun yang lain. Selain itu, Serundul Studio sendiri itu programnya nggak hanya diskusi, kami juga membuat semacam agensi kecil-kecilan yang membantu penulis atau seniman muda untuk mempromosikan karyanya. Salah satu yang kami tangani adalah bukunya Yusril Iza yang berjudul Lahirnya Kematian. Mungkin teman-teman nanti bisa searching sendiri di internet atau di Instagram gitu, kalau berkenan. Untuk diskusi kali ini, judulnya atau yang ingin dibahas adalah puisi hari ini, gaya lain atau kegagalan berbahasa. Untuk diskusi yang pertama kali ini ada dua pembicara. Yang pertama datang dari Surabaya, yaitu Yusril Iza. Yusril sendiri ini adalah penulis dan juga sutradara teater dari Teater Kaki Langit. Rencananya si Yusril ini nantinya nggak cuman ada di Teater Kaki Langit ya, Yusril ya. Karena Yusril sendiri sekarang juga menempuh S2 di Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta sana. Halo Sril. Halo, halo, Bul. Kerungu, Bul. Keren, keren, keren. Gimana kabar? Aman? Alhamdulillah, aman-aman. Iya. Yusril kayaknya beberapa hari yang lalu habis merayakan 3 tahun dari bukunya yang berjudul apa, Sril? Yang menunggu badai reda. Menunggu Badai Reda. Nah, Yusril ini akan jadi pembicara pertama untuk diskusi yang kali ini. Selain Yusril, kita juga ada Mbak Lilis. Uh, ini aku panggilnya Mbak Neng aja. Neng aja, Neng Ya, Lilis Riani. ya, Uh, Neng Lilis ini dari Cianjur ya. ya, Cianjur. Kalau teman-teman searching datanya atau tentang Neng Lilis sendiri, ini beberapa puisinya itu sudah pernah dimuat di berbagai media. Kalau nggak salah, kalau saya pernah baca itu di Baca Petra, terus Basa Basi, ada juga satu kumpulan puisi di Kibul ya Mbak ya, Kibulin ya, Ya, antologi bersama itu. antologi bersama. Tahun lalu Neng Lilis juga habis menerbitkan buku puisi pertama kalau nggak salah. Iya, Bener nggak? iya, iya. Judulnya apa? Judulnya Satu dan Lain Hal. Satu dan lain hal. Ini kalau setahu saya ini bukunya itu penerbitnya sama kayak bukunya Yusril ya. Penerbit Iya, Interlude, bener nggak? ya, kami menerbitkan buku di Interlude. Ternyata. Mantap. Oke. Nanti Neng Lilis juga akan memaparkan gimana uh, pandangannya tentang perkembangan puisi yang sedang kita hadapi hari ini. Tanpa berpanjang lebar, mungkin yang pertama dari Yusril dulu ya. Yusril, siap? oke, aman. Oke, waktu dan tempat disilakan. Monggo Yusril.
anu PPT nih Pul. Oke. Pulnya temenan aja PPT. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teman-teman sekalian. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih untuk Seruntul Studio. Terus terima kasih Neng Lili sudah join dengan kami meskipun di acara yang sangat sederhana ini. Gitu. Nah, di sini saya lebih akan memfokuskan pembahasan saya di wabah puisi jelek gitu ya. Jadi ke festivalnya yang digagas oleh Afrizal Malna gitu kan, yang masih berkaitan dengan tema hari ini gitu, gaya lain atau kegagalan berbahasa. Mungkin lanjut dulu. Nah, yang pertama semangat modernisme, semangat pasca modernisme. Jadi sebelum saya mengamati perpuisian hari ini, saya kembali menerka-nerka gitu soal perdebatan antara Plato dengan Aristoteles waktu itu gitu kan. Dan itu kan soal perdebatan tentang apa itu karya sastra, terus apa itu puisi gitu kan, perdebatan itu yang keduanya punya asumsi yang berbeda gitu kan. Karena saat itu pemikiran dimulai dari dimana memikirkan sesuatu yang soal apa dan mengapa sesuatu atau puisi itu hadir di tengah masyarakat gitu kan. Nah, kemudian ketika ditarik di kondisi saat ini gitu kan, kita tidak lagi memikirkan apa dan mengapa sesuatu atau puisi itu hadir di tengah masyarakat, tetapi hari ini kita sudah mulai jauh dari pemikiran soal mencari soal apa dan mengapa itu kan, seperti itu. Jadi saya kutip dari bukunya Rahmat Setiawan yang kebetulan kakak kelas juga, tentang sastra pasca modern, di mana sastra pasca modern ini kan ada karena perkembangan masa pemikiran dan perspektif seseorang pengarang itu yang cenderung itu mengutamakan ekspresi bebas subjektif daripada kolektif atau objektifnya gitu kan, sehingga tulisan di sastra pasca modern ini akan lebih nirlogis secara objektif namun logis bagi dirinya sendiri gitu. Jadi pada intinya adalah sastra pasca modern ini lebih cenderung abstrak gitu kan, kemudian tidak jelas gitu kan, dan kadang juga aneh gitu kan, atau lebih menekankan teknik-teknik pada teknik naratif yang terfragmentasi, paradoks, dan juga bertumpu pada narator yang ambigu seperti itu. Jadi sudah tidak lagi memikirkan soal apa itu puisi gitu kan, kenapa puisi hadir di tengah masyarakat, tapi soal soal bagaimana puisi itu bagaimana bentuk puisi gitu, yang lebih inilah istilahnya, yang lebih umumnya seperti itu. Lanjut. Iya. Kemudian saya mulai memikirkan gitu kan soal semangat eksistensialis, di mana ketika Sartre mengatakan bahwasanya existence before essence gitu kan, di mana eksistensi itu dahulu esensi gitu. Jadi saat ini kita tidak lagi memikirkan soal esensi atau makna gitu kan, atau makna dari suatu bentuk puisi gitu, tapi kita lebih mengutamakan bahwasanya eksistensi puisi itu terlebih dahulu daripada esensinya itu apa sebenarnya gitu kan. Karena jauh ketika zaman 2000-an ini masuk gitu kan, puisi-puisi 2000-an masuk, itu mulai penyair-penyair itu mulai mencari identitas itu melalui sesuatu yang disebut dengan lokal. Ini juga berkaitan dengan
munculnya koran gitu kan, munculnya sayembara, terus kemudian penghargaan sastra gitu, di mana para penyair ini sebenarnya mencari legitimasi dari media-media yang ditawarkan itu, seperti itu. Dan kemudian pada hari ini kita melihat bahwasanya maraknya manuskrip puisi dengan satu tematik yang utuh gitu kan, dan di mana saya sebut itu sebagai legitimasi diri seorang penyair itu sendiri yang sebenarnya yang memiliki identitas gitu kan. Dia maksudnya legitimasi seorang penyair yang seolah-olah dia itu memiliki identitas, latar belakang, dan kemudian genre tertentu gitu. Demikian penyair pun juga sebagai apa ya istilahnya agen pembaharu gitu kan. Jadi seolah-olah ketika manuskrip yang ditulis menjadi satu tematik utuh itu misalnya, ataupun mencari legitimasi itu, saya pikir itu seolah-olah penyair itu mengatakan bahwasanya aku adalah agen pembaharu dalam sebuah kesastraan Indonesia gitu kan, dengan segala bentuk dan wacana yang ditulis dalam puisi-puisinya yang dikatakan baru itu, seperti itu. Kemudian lanjut pada matinya kepakaran, matinya kritik sastra juga. Kemudian hari ini juga berkaitan dengan matinya media berhonor gitu kan. Yang saya pikir itu adalah nazak gitu kan bagi penyair yang mengandalkan media, di mana media itu yang akan memberikan penghidupan bagi dirinya gitu, seperti itu. Lanjut. Nah, kemudian semangat peralihan ini ditandai menurut saya dari tradisi cetak gitu kan ke digital gitu. Terus kemudian mulai membumikan wilayah puisi dari yang sublim ke wilayah bahasa sehari-hari. Maksudnya adalah ketika kita dulu mengatakan bahwasanya puisi itu adiluhung dan segala macam gitu kan. Kemudian puisi itu seolah-olah menjadi sesuatu hal yang sangat murni suci gitu kan, sampai ada beberapa buku puisi itu ditulis sebagai kitab puisi gitu. Dan di sini semangat peralihan ini saat ini mulai ke wilayah bahasa sehari-hari, di mana munculnya Instagram, kemudian Facebook, di mana orang bebas menulis puisi gitu, orang bebas melakukan atau menulis apapun gitu kan, soal apapun juga gitu, dan itu juga bebas disebut apapun, dan bisa jadi juga disebut puisi itu sendiri gitu kan. Nah kemudian ditandai dengan kesastraan kita hari ini, romantisme Sapardi dengan rintik sendu, kemudian saya katakan marketing Konghuan ini maksudnya puisi Jokpin yang tentang Konghuan itu kan. Terus kemudian keterbitannya si Hamzah Muhammad ketika menerjemahkan puisi-puisi Bukowski dengan bahasa-bahasa gaul Jakarta gitu kan. Nah, seperti itu. Kemudian kerja puisi kali ini adalah kerja lintas disiplin menurut saya dengan menggunakan media baru. Jadi kita hari ini semacam kita tidak butuh kritikus sastra gitu kan. Sebenarnya tapi untuk masalah hari ini kita ini butuh yang memahami wacana dan mau menulis sastra sebenarnya gitu kan, karena dapat dikatakan sering tersebar istilahnya ini rumor-rumor di mana kritik sastra udah mati dan segala macam itu kayak gitu. Jadi puisi ataupun sastra itu lebih bebas berkeliaran gitu kan, bersebaran di mana-mana gitu, terutama di media gitu kan. Ini akan masuk kepada festival puisi jelek yang digagas Afrizal sebenarnya kan. Lanjut. Nah, saya pikir kacamata Afrizal soal puisi ini ada di bukunya yang terbaru ini, judulnya Kandang Ayam, Korpus Dapur Teks itu, yang proses-proses puisinya, dia menulis soal proses puisinya gitu kan. Ini yang menjadi pertanyaan Afrizal, dan yang saya garis bawahi paling utama itu adalah soal pertanyaan Afrizal, yang dimana apakah selama ini saya atau Afrizal itu sendiri berpikir dengan gambar dalam menulis puisi gitu kan. Nah kemudian puisi ini kemudian Afrizal menjawab pertanyaannya sendiri ketika berdiskusi dengan temannya itu kan.
Kemudian puisi merupakan representasi dari kawasan teks yang kaya gitu, bergerak antara pengalaman empiris serta pergaulan literer seorang penyair. Berbagai bentukan imajinasi sosial maupun personal bertarung di dalamnya. Kemudian diangkat lewat berbagai elemen dalam puisi, yaitu seperti ide, latar puisi, metafor, pesan, bunyi, dan segala macam itu. Nah, kemudian Afrizal juga bermain dengan filsafat yang dimana filsafat itu sendiri akan mempengaruhi penalaran dan cara kerja logika si Afrizal itu kan. Kemudian bahasa juga sebagai sistem komunikasi, juga sebagai elemen estetika gitu. Dan berbagai pengalaman yang dialami Afrizal pada akhirnya seorang penyair atau seorang seniman itu sebenarnya perlu menggauli yang namanya media gitu kan. Jadi itu sebagai salah satu apa ya istilahnya untuk mengenali karakternya gitu kan, serta kemungkinan saling melakukan transformasi media atau mengadopsinya menjadi sebab media memiliki juga keterbatasan itu. Dan dalam wawancara waktu itu saya wawancara di ini ya, saya DM ya si Afrizal ya, dia mengatakan gitu, Yusril, sejak aku menghasilkan Berlin Proposal gitu, aku kian menyadari bahwa praktik penulisan puisi yang aku lakukan itu tidak beda jauh dengan praktek penciptaan karya seni gitu. Proses hampir sepenuhnya bekerja di dalam prosa, hampir sepenuhnya bekerja di dalam bahasa. Tapi di sini Afrizal mengatakan bahwa puisi itu sebenarnya bekerja setelah bahasa gitu. Jadi dunia teks dalam puisi itu melampaui bahasa, baik dalam arti leksikal maupun gramatikalnya. Kemudian puisi bekerja dalam medan performance bahasa dan bukan representasi bahasa. Mungkin karena itu Afrizal menganggap puisinya itu tidak lagi bermain di wilayah representasi makna gitu kan. Seperti ini juga yang dapat dikatakan seperti semangat pasca modernisme gitu kan. Seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, Afrizal menganggap semua hal, saya pikir Afrizal menganggap semua hal di dunia ini adalah teks gitu. Sama seperti yang dikatakan Kristeva soal interteks gitu kan. Teorinya Kristeva soal interteks gitu. Dan bahkan sesuatu yang belum ditulis pun itu dapat dikatakan teks gitu kan. Yang mungkin juga sebagian dari puisi gitu kan. Nah, kekacauan teks ini dibuat untuk menghancurkan yang konvensional dan melanggengkan ide dan gagasan kreatif yang ingin dimunculkan ke permukaan sebenarnya gitu kan. Kemudian sebenarnya Afrizal ini memiliki upaya-upaya untuk melampaui sesuatu yang sudah purba, yang itu yaitu disebut bahasa gitu. Kalau saya pikir seperti itu. Jadi dia juga menekuni satu konsep berpikir di mana gambar atau visual itu merupakan bagian dari teks yang juga sah apabila disebut sebagai puisi gitu. Jadi semua itu dapat disebut teks gitu kan, dan semua itu juga dapat disebut puisi kayak gitu misalnya. Kemudian ini sejalan dengan yang disebut Derrida atau pengertian Derrida di mana sebuah teks itu selalu memiliki wajah ganda, di mana pemahaman kita terhadap sebuah teks itu tidak pernah tunggal gitu kan, dan menyimpan potensi penafsiran baru yang kerap kali tidak terduga gitu. Jadi teks gitu kan, terus kemudian tidak memiliki makna tunggal, tapi di dalam teks itu ada makna lagi gitu, seperti itu. Nah, ini mungkin cara-cara kerja Afrizal seperti ini ya dalam puisinya gitu. Nah, kemudian tentang festival puisi jelek gitu kan. Saya pikir zaman ini sudah bergerak gitu kan. Sastra tidak lagi bergantung pada media cetak, tidak lagi mengedepankan makna-makna filosofis yang serius, juga membicarakan estetika bahasa untuk mencapai suatu kaidah puisi yang epik menurut saya. Jadi apalagi di tengah pandemi, Afrizal ini menyadari, sepertinya dia ini menyadari bahwa puisi itu tidak bisa lagi dipaksakan hadir di tengah masyarakat yang lebih mementingkan perekonomian atau mementingkan perutnya gitu kan, daripada sesuatu pengetahuan atau estetika dalam puisi itu sendiri kayak gitu. Itu sebuah semangat ataupun juga sekaligus sebuah sedikit istilahnya kebutaan lah gitu kan, atau juga sebagai cara lain gitu kan. Apa ngantin? Nah, kemudian oleh karena itu penyair ini
tumbuh sebenarnya dalam kebimbangan produksi pasar gitu kan, pasar perpuisian itu seperti apa sih sebenarnya saat ini gitu, bahwa puisi tidak lagi menjadi sebagai konsumsi publik seluruh lapisan masyarakat gitu kan, maksudnya adalah bimbang gitu kan, penyair saat ini gimana, karena koran sudah tidak ada gitu kan, mulai terus kemudian kita misal menerbitkan puisi juga yang beli hanya teman-teman sendiri kayak gitu, hal-hal seperti itu sih. Kemudian puisi juga dicetak terbatas untuk memenuhi cetak terbatas untuk memenuhi kehidupan penerbit sebagai produser gitu. Di sini sebenarnya Afrizal ini melihat kegagalan sekaligus potensi media itu bergerak ke arah yang lebih terjangkau untuk seluruh lapisan masyarakat gitu kan, yaitu dengan memanfaatkan media sosial yang disebut Instagram. Jadi melalui puisi, festival puisi jeleknya ini, Afrizal ini mencoba untuk menyayat sebagian gitu kan akar tradisi puisi yang berkiblat pada narasi nostalgia tentang bagus jeleknya suatu karya puisi gitu. Jadi Afrizal itu mencoba untuk tidak lagi membahas tentang puisi yang bagus itu seperti apa gitu kan, atau puisi jelek seperti apa gitu sebenarnya. Tapi dia apa istilahnya ini sedikit mengaburkan makna-makna soal itu seperti itu. Jadi lebih ke jadi makanya dia menggunakan kata jelek itu tadi menjadi satu festival gitu kan. Lanjut. Nah, jadi pada postingan ke-8 itu Afrizal juga menjelaskan ternyata festival puisi jelek ini adalah sebuah main-main gitu sebenarnya. Dia cuma nggak serius di arena digital gitu. Dia mengatakan seperti itu, sebuah main-main saja gitu kan. Jadi artinya festival puisi jelek ini kan mengajak masyarakat ramai untuk merayakan sebuah puisi yang tidak lagi berpusat pada apa yang disebut estetika bahasa, rima, bunyi, sudah tidak lagi seperti itu gitu. Tapi Afrizal juga memiliki pandangan gitu kan, di mana lebih kepada menekankan kepada kebebasan berpuisi tanpa harus memikirkan kaidah-kaidah seperti bunyi, rima dan segala macam itu, dan bahkan membuang esensi dasar puisi tentang mana yang bagus dan mana yang jelek itu sendiri. Dan kemudian puisi jelek ini merupakan bagian dari kegelisahan sekaligus pemberontakan pada konteks puisi yang sublim sebenarnya, yang dinikmati kalangan tertentu misalnya, karena kan bahkan di pelosok daerah pun gitu kan, karena mohon maaf saya pernah juga di daerah waktu itu di Banda gitu, itu meskipun masyarakatnya seperti masyarakat Surabaya gitu kan, yang istilahnya hibrid gitu, tapi di sana untuk akses buku itu susah gitu kan, di Maluku itu. Terus di pelosok-pelosok yang lain itu untuk akses buku itu susah, tapi mereka mempunyai akses yang namanya handphone gitu. Jadi lebih gimana ya istilahnya, ini handphone ini sebagai media yang dapat menghubungkan atau mencari tahu soal informasi-informasi terkait, misal salah satunya juga puisi gitu kan. Oke, lanjut. Nah, ini puisi jelek dan kemungkinan lain. Ini maksudnya adalah jadi melalui cara pandang deskonstruksi, Afrizal ini memahami sebenarnya bahwa puisi ini bukan lagi tentang teks gitu kan. Puisi ini ada karena sesuatu yang bahkan bukan puisi. Puisi menjadi filosofis dikarenakan ada pertimbangan antara yang real dengan yang abstrak gitu kan. Hal tersebut yang membuat sebenarnya Afrizal itu dalam proses penulisannya tidak lagi berkiblat pada bahasa, karena bahasa itu merupakan media hanya sebatas media penyampai apa yang ada di luar puisi gitu kan, sehingga Afrizal meyakini bahwa teks itu sebenarnya berada di mana-mana gitu, sekalipun itu berbentuk gambar atau hanya sekadar gerak tubuh seseorang, itu dikatakan puisi menurut Afrizal gitu kan. Maka ketika bahasa adalah media, kemudian Afrizal selalu berupaya mencari, menggauli dan merenungi media lain untuk menyampaikan abstraksi pemikirannya itu melalui definisi sastra yang disebut dengan puisi. Disinilah kita melihat
teks puisi di festival puisi jelek itu sebenarnya cenderung mirip dengan gaya-gaya berpuisinya Afrizal gitu. Jadi memang di sini dikatakan festival gitu kan, festival puisi jelek, semuanya bisa menulis puisi. Tapi ketika contoh awalnya Afrizal membuat teks-teks puisi seperti yang ada di gambar itu, yang juga diterbitkan di Borobudur Writers itu semua akhirnya pada mengekor atau mengikuti bentuk-bentuk puisi yang digagas oleh Afrizal ya, akhirnya seperti itu. Nah, meskipun Afrizal sebenarnya mencoba untuk mengangkat puisi ini ke permukaan ya, ke masyarakat sastra dan masyarakat awam untuk memahami apa sebenarnya puisi, terus kemudian mengapa puisi itu hadir di tengah masyarakat gitu. Nah, seperti itu. Lanjut. Nah, di sini oleh karena itu festival puisi jelek yang digagas Afrizal ini dalam konteks ini sebenarnya bukan upaya, menurut saya bukan upaya untuk melampaui teks ya, tapi Afrizal ini lebih menyusun teks gitu, menyusun kebenaran teks di luar puisi yang kemudian ditangkap dan disusun menjadi sebentuk puzzle gitu kan, sekaligus performatif teks gitu, dengan bentuk visual di mana susunan teks itu merupakan bagian dari teks yang sebenarnya antara ada dan tiada gitu kan. Maksudnya adalah Afrizal ini menurut saya bukan sedang melampaui teks puisi itu sendiri atau bahkan menciptakan kebaruan teks ya, tidak ya. Tapi menurut saya Afrizal itu membongkar teks itu sendiri, teks-teks yang ada di luar diri Afrizal, teks-teks yang ada di dalam abstraksi Afrizal, teks-teks yang ada di dalam tubuh Afrizal atau di luar tubuhnya. Bahkan yang saya sebutkan tadi, teks ini bahkan sesuatu hal gerak tubuh ataupun gambar visual gitu kan. Ini dibongkar, kemudian disusun menjadi satu susunan gitu kan. Dan kemudian diolah menjadi teks, kemudian yang bisa bertebaran menjadi suatu bentuk visual yang boleh jadi dapat dilegitimasi bahwasanya sebagai apa yang disebut itu puisi jelek gitu. Jadi pembongkaran, kemudian penyusunan dan pengolahan teks itu tadi, itu seperti yang ada di puisinya Afrizal di Borobudur Writers itu yang dikatakan inilah adalah puisi jelek kayak gitu. Istilahnya seperti itu. Legitimasinya seperti itu. Yang kemudian ditularkan ke masyarakat luas dan akhirnya masyarakat mengikuti gaya-gaya berpuisinya kayak gitu. Seolah-olah inilah adalah salah satu puisi masa kini gitu. Puisi masa kini seperti itu. Nah, akan tetapi sebenarnya selain memberikan ruang ekspresi bagi masyarakat untuk menulis puisi secara bebas ya, sesuai dengan cara kerja masing-masing, pada akhirnya muncul sebuah pertanyaan gitu kan. Muncul sebuah pertanyaan di benak saya gitu soal apa sih sebenarnya yang disebut puisi jelek gitu kan. Apakah yaitu apabila ketika Afrizal berusaha mengiris lembut kenaifan antara bagus dan jeleknya puisi, maka bukankah sebenarnya jelek itu adalah lawan dari bagus itu sendiri. Nah, sehingga sebenarnya saya pikir festival ini juga berupaya untuk menunggangi kebagusan di atas kejayaan-kejelekan itu sendiri gitu kan. Nah, disinilah saya bertanya gitu kan, lalu apa sebenarnya pentingnya membicarakan soal bagus dan jelek gitu kan? Ya, suatu puisi bila keduanya ini sebenarnya sama-sama berusaha untuk melepaskan diri dari keberadaan, dari kekakuan bahasa atau kekakuan belaka gitu kan. Karena pun juga kebebasan ini sebenarnya juga bukan ukuran yang tepat gitu kan apabila digunakan untuk memahami suatu definisi yang dibentuk berdasarkan oposisi biner antara bagus dan jelek itu sendiri kayak gitu. Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan sementara gitu. Terima kasih untuk teman-teman. Mohon maaf kalau ada kurangnya. Monggo kalau mau ada yang tambahin nanti. Siap. Makasih Mas Yusril. Pemaparannya cukup jelimet ya. Sebenarnya kalau karena kan yang kita bahas hari ini kan puisi hari ini kita kan pengennya itu
cari kemungkinan lain apakah dengan gaya lain atau karena memang puisi-puisi hari ini tuh bahasa yang sudah digunakan itu memang sudah nggak lazim lagi begitu. Oleh karena itu mengapa kok semuanya mengarah ke Afrizal gitu ya. Yang saya tangkap sih kayaknya yang dipaparkan justru lebih ke arah yang kedua ya. Karena orang-orang sudah bosan dengan bahasa yang sehari-hari, bahasa yang sederhana yang ada di puisi atau bahasa yang dianggap adiluhung ya. Makanya mereka berusaha untuk meniru tokoh yang sudah ada atau seseorang yang sudah ada dan punya nama ya, salah satunya kan Afrizal. Apa kayak gitu sebenarnya tujuannya? Ya intinya kan pemaparan soal puisi jelek ini kan sebenarnya sebagai pembuka aja gitu kan, dimana ada fenomena puisi saat ini tuh yang seperti ini gitu, yang nantinya juga akan berkaitan dengan apakah ini suatu gaya lain atau sebenarnya kegagalan berbahasa kita saja dalam bersastra gitu. Pada akhirnya kita memilih menggabung-gabungkan teks gambar, teks visual dengan teks kalimat-kalimat atau teks apapun itu menjadi satu rangkaian gitu. Nah, seperti itu sih sebenarnya. Masalahnya gini, kalau saya lihat dari semua keriuhan yang ada di Instagram Festival Puisi Jelek, saya mikirnya itu yang pertama ya, itu jangan-jangan orang-orang ikut untuk membuat puisi yang serupa dengan Afrizal atau yang dianggap sebagai puisi jelek itu bukan karena mereka ingin menunjukkan bahwa ini loh ada kemungkinan lain bahwa puisi itu nggak cuman yang kita kenal seperti hari ini aja, tapi ada loh bahasa yang kita bisa gunakan dengan gambar. Atau justru mereka ikut itu cuman pengen dinotis sama Afrizal, pengen diri bisa jadi seperti itu. Nah itu yang pertama. Atau yang ada lagi yang kedua itu jangan-jangan setelah semua keriuhan tentang puisi jelek itu ya, jangan-jangan Afrizal itu nggak paham sama puisinya sendiri. Bisa jadi kan, gitu kan. Tambah kacau kan itu. Karena dia ya kan? sepertinya kehilangan identitas gitu kan dalam latar belakang kehidupannya kayaknya lo ya. Yang kalau kita lihat dari latar biografinya atau latar belakang kehidupannya sendiri gitu. Bisa jadi nggak paham dengan itu ya, puisinya sendiri gitu misalnya. Oke, siap. Mungkin nanti teman-teman kalau misalnya ada yang mau ditanyakan bisa langsung tulis di kolom chat. Kita sambung di pembicara yang kedua. Neng Lilis, sudah siap mungkin? Oke. Semoga ini nggak riuh ya suaranya. Ya, silakan. Oke. Ketika Mas Yusril ngontak saya untuk hadir di forum ini, kemudian saya tanya, ini akan membicarakan apa? Ya intinya membicarakan puisi. Tentu saya pribadi orang yang akan mudah tertarik membicarakan puisi gitu. Kemudian dikasih judul gitu ya sama Mas Yusril, puisi hari ini gitu, kegagalan bahasa gitu atau apa, lupa aku judulnya. Tiba-tiba aku ke-trigger sih sebenarnya. Oke, karena puisi ini melalui perjalanan yang cukup panjang gitu. Kalau aku lihat dari dulu kemudian sampai sekarang gitu. Apalagi sekarang gitu setelah ya tadi ada kaitannya dengan media, penggunaan media digital gitu, internet. Kita begitu cepat mengakses sesuatu, kita begitu cepat mendapatkan informasi. Tapi jika kita kaitkan dengan puisi, mungkin aku melihat bahwa dari informasi yang cepat kita tangkap ini ada semacam ketumpulan nalar gitu bagi orang-orang yang menerima gitu. Oke, kalau tadi Mas Yusril lebih fokus kepada Festival Puisi Jelek Afrizal, itu aku juga sempat lihat-lihat kemarin dan aku nggak begitu mengikuti sebenarnya karena setelah aku lihat oh iya mungkin ini yang dimaksud jelek tuh kayak gini, jadi ya udah aku nggak ingin mengikuti terlalu jauh gitu. Dan akhir-akhir ini karena kondisi kita ya yang diserang wabah gitu ampun-ampunan, beberapa penyair
mulai memfokuskan kayak temanya itu ke wabah dan ya yang kaitannya dengan apa yang kita alami hari ini. Saya mempersiapkan materi sih sebenarnya, tapi oke. Oh, ini nggak bisa di share screen ya, Mas ya? Bisa, Neng. Bisa Sudah ya? aku jadikan co-host. Oke. Coba ya. Bisa nggak? Coba ya. Oke. Udah ada ya? Ini bisa. 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 Oke. Membicarakan puisi. Oke, aku biasanya memang sering sampai berbusa-busa membicarakan puisi, tapi jarang di forum seperti ini gitu. Biasanya lebih ke membicarakan tulisanku sendiri atau contoh kasus puisi-puisi penyair Indonesia pada saat ini gitu. Jadi aku harap ini tidak mengecewakan. Oke. Di sini aku meminjam istilah Teu ya, kalau teman-teman pasti sudah tidak asing lagi, bermula pada kata gitu. Puisi bagaimanapun dibangun dari kata gitu. Nah, masalahnya kita sering terjebak bahwa puisi ini terkesan menggunakan kata-kata yang cukup lama dan ini kata-kata yang baru gitu. Dan kita akan mengikuti kebaharuan itu gitu. Meskipun kita sebenarnya harus hati-hati dengan istilah kebaharuan ini. Kalau menurutku itu tidak ada kata lama dan baru dalam puisi gitu ya. Karena kepentingan puisi ini aku setuju dengan apa yang dikatakan oleh Archibald gitu, bahwa sebuah sajak itu mestinya setara dengan kebenaran atas kepalsuan gitu. Jadi ya dalam puisi itu sendiri kita tidak hanya membicarakan omong kosong dengan keindahan struktur gitu dari puisi itu sendiri gitu. Aku lupa itu karyanya siapa ya, bahwa dulu gitu di Soviet itu terjadi huru-hara dan ada orang yang bilang ke salah satu penulis, bisa nggak kamu menuliskan ini gitu, kejadian ini dengan seterang-terangnya, dengan sebenar-benarnya, dan orang-orang bisa merasakan apa yang kami rasakan gitu. Sebegitu pentingnya gitu kebenaran yang ada di dalam masyarakat gitu, yang kita alami gitu, dan si penyair ini harus bisa menyampaikan kebenaran itu gitu. Nah, kemudian kita itu sering juga mengharapkan kalau puisi yang kita tulis misalnya itu harus mengangkut kebenaran sekaligus menjadikannya juga indah juga gitu. Jadi ini harus memuat kebenaran-kebenaran, ini juga harus indah secara struktur. Kemudian kita juga sebagai penyair harus terlihat bijak gitu. Itu sering terjadi gitu. Dan kita kerap lupa terhadap pendalaman pada puisi itu sendiri gitu. Ya artinya puisi itu tidak hanya memuat kebenaran tapi juga pandangan-pandangan yang janggal gitu. Mungkin dalam kasus puisi-puisi Afrizal gitu, di luar dari struktur bahasa yang dia gunakan ya, karena menurutku itu juga cukup unik. Dia bisa menangkap sudut pandang lain. Jadi kayak misalnya aku pribadi ketika membaca puisi-puisi Afrizal gitu, ada yang aneh gitu. Ini kenapa judulnya tuh kayak mesin fotokopi, kemudian antri uang di bank gitu. Itu hal-hal yang terkesan secara kebahasaan ini tuh kurang indah gitu untuk puisi. Tapi aku menyadari juga bahwa puisi itu tidak harus ya indah dari bahasanya aja gitu. Tapi ya penyair itu gimana caranya kalau misalnya ada satu sudut pandang yang dilihat orang kebanyakan, ya dia memiliki sudut pandang lain gitu. Kemudian nah ini juga masalah permainan bahasa atau kebahasaan gitu ya. Aku lihat penyair-penyair yang usianya sudah ya mencapai 30 tahun ke atas, itu biasanya mereka lebih fasih dalam menggunakan permainan bahasa gitu. Oke, kita tahu Jokpin gitu. Kemudian kita tahu Hasta, kalau teman-teman sudah pernah membaca karyanya, mereka sudah ya fasih lah dalam permainan bahasa tersebut. Sementara kalau misalnya mungkin dalam contoh kasus saya gitu dan mungkin beberapa penyair lain,
mengalami keterbatasan untuk itu gitu. Jadi mau mendalami bahasanya, tapi kita juga belum benar-benar bisa detail dalam muatannya, dalam kontennya, katakanlah seperti itu gitu. Oke. Kemudian di sini aku menggarisbawahi mengenai kepekaan realisme dan estetika gitu. Oke. Kepekaan realisme gini, ketika seseorang menulis puisi gitu, aku rasa bukan hanya masalah apa sih, kalau sekarang mungkin yang laku itu puisi lirik yang isinya siapa itu yang sama Sapardi, lupa aku, si Rintik Sendu. Ya, si Rintik Sendu. Oke. Itu laku banget. Maksudnya aku pribadi yang tidak begitu notice karya-karyanya aja sampai tahu, kemudian cari tahu ini apa sih gitu. Iya kan? Kita pasti terganggu gitu, kok bisa yang seperti ini laku gitu di pasaran. Oke, kita juga tidak bisa menolak itu gitu. Tugas kita ya kalau kamu seorang kritikus ya kamu mengkritik itu gitu. Lakukanlah pekerjaan yang memang harus kamu kerjakan gitu. Aku tidak masalah gitu dengan kehadiran mereka. Tapi mestinya gitu. Aku pribadi memang sering menulis puisi yang dekat dengan alam gitu, yang paling dekat denganku gitu. Karena memang menurutku alam itu selalu memberikan isyarat yang benar-benar kuat gitu, dan banyak penyair yang tidak bisa menurutku lepas juga dari deskripsi mengenai alam gitu. Kemudian aktivitas manusia gitu, aktivitas sosial masyarakat, dan kemudian cara mereka berkomunikasi itu seperti apa gitu. Nah, kemudian setelah kita bisa menangkap isyarat-isyarat yang ganjil itu gitu, kita punya nih yang namanya estetika gitu. Jadi si puisi ini dapat membentuk tata kata gitu sebagai kebenaran yang berdampak pada kenyataan eksternal gitu. Artinya gini, ketika kita memilih satu tema untuk menulis gitu, kemudian kita berpikir bagaimana cara menyampaikannya dengan gaya yang seperti apa. Kalau sekarang mungkin yang sangat menjamur ya puisi liris gitu. Apakah gitu si puisi yang kita tulis itu bisa memberikan dampak kepada katakanlah masyarakat secara eksternal. Kalau secara internal menurutku mungkin lebih ke batin si pembaca ya. Dan itu kita tidak bisa menebak seperti apa gitu. Nah, makanya si bahasa dan perasaan dalam puisi ini memiliki perjanjian. Oke, jadi bukan hanya sekedar memotong satu kalimat menjadi dua larik dan seterusnya agar terbentuk bait. Ini sering terjadi ya. Apalagi misalnya di Twitter nih ya. Aku aktif banget di Twitter dan sering lihat kayak orang sekadar ada nih satu kalimat bagus nih buat diungkapkan gitu. Padahal itu belum tentu puisi ya. Belum tentu puisi, tapi ya udah nih kayaknya dipotong di sini yang awalnya satu kalimat jadi dua larik biar kebentuk bait aja tuh, jadi asal dipotong-potong aja. Ini lucu sebenarnya gitu. Tapi kan paling ya aku kadang merasa oh ya paling enggak mungkin mereka bisa sadar oke ini lebih estetik dibanding yang lain, cuma kayak lucu aja gitu. Kemudian di sini ya dalam puisi tentu saja ada aturan ekstrinsik yang mestinya mendorong penyair dalam kepekaan penggunaan bahasa, ketajaman memilih sudut pandang, dan keyakinan untuk tidak menyanyiakan puisi itu sendiri. Jadi sebagai penulis ya kamu punya tanggung jawab tersebut gitu. Oke. Kemudian di sini, nah kecenderungan emosional. Aku nggak tahu di festival puisi jelek ini ya dari karya-karya mereka itu ada kecenderungan emosional atau tidak, atau hanya sekadar mengikuti apa ya, jadi kayak mengutak-ngatik bahasa aja gitu, bahasa-bahasa yang asing tidak biasa digunakan, atau misalnya bahasa-bahasa yang kekinian gitu, kayak misalnya kalau di lagu tuh ada tuh lagunya si Nadine Amizah yang Bun hidup kadang berjalan seperti bajingan gitu kan, kayak itu tuh banyak orang menggunakan itu, kemudian dia menjadikan itu lagu gitu. Mungkin semacam itu ya gitu. Nah, apakah di sini si penyair ini melakukan pencarian gitu?
meskipun aku tidak menjamin kalau momen puitik itu bisa melulu dicari ya, kadang dia datang sendiri gitu. Jadi setauku bahkan si Afrizal ini sebelum dia menerbitkan karya-karyanya, pencarian yang dia lakukan itu bener, kalau menurutku sih edan-edanan gitu. Aku nggak tahu itu masalah kebutuhan apa gimana, dia pernah jadi kuli bangunan. Kalau nggak salah mungkin Mas Yusril bisa tanya. Aku sih dengernya gitu selentingannya ya. Dia pernah kerja kayak gitu. Dan menurutku itu kan salah satu cara dia melakukan pencarian gitu. Karena ya kalau kata Jokpin sih menyair itu tidak, misalnya dia penyair gitu, tapi kerja dia menjadi penyair, dia dikatakan penyair hanya ketika dia menulis gitu. Ketika dia menulis puisi, di luar itu ya dia tetap anggota masyarakat biasa. Mungkin ya kita semua kere gitu, kita nggak punya kerjaan gitu, itu faktanya. Tapi udah, kita menyair dengan riang gitu. Kemudian apakah dia peka terhadap idiom gitu? Aku nggak tahu. Misalnya dulu ada yang sempat ramai itu puisinya Putri Marino yang itu dari captionnya dia gitu. Oke lah, mungkin itu puisi hari ini. Tapi aku pribadi harus mengatakan dia tidak peka gitu terhadap idiom, dan mungkin orang-orang bisa menerimanya, tapi aku pribadi tidak gitu. Bukan karena aku kalah saing sih, karena kenyataannya emang kalah saing gitu. Bukuku nggak laku emang. Tapi nggak masalah. Oke. Dan yang paling penting menangkap kegelisahan. Ini kalau dilihat dari festival puisi jelek, oke, contoh kasusnya ke situ terus gitu. Beberapa yang aku lihat menangkap kegelisahan mungkin iya gitu. Meskipun bentuknya kayak beberapa kata aja gitu, tapi kan itu juga relate gitu dengan apa yang kita alami gitu. Beberapa bisa membuat kita tertawa gitu, miris gitu. Tapi beberapa bisa menangkap kegelisahan menurutku, yang tidak melulu harus diungkapkan dengan puisi yang semestinya mungkin lawan dari jelek itu sendiri gitu mungkin. Oke, jadi sebenarnya menyair ini memang cukup sukar karena menimbang kebenaran dan berbagai faktor estetika, kemudian kita juga mempertimbangkan etika, moral dan lain sebagainya. Jadi cukup berat gitu. Tapi tetap kita harus menyair dengan riang gitu. Oke. Kemudian di sini aku punya puisi. Ini bukan puisiku. Ini puisinya Seamus Heaney, seorang penyair dari Irlandia gitu. Dia banyak menulis puisi-puisi tentang alam karena dia memang dibesarkan di lingkungan Irlandia Utara gitu. Kemudian dia juga tumbuh dalam masa-masa perang. Nah, di sini kalau kita lihat karena ini terjemahan ya, aku tidak bisa begitu menilai secara estetika. Cuma kalau teman-teman lihat di sini ada dia mengisahkan pembukaan gitu. Ada muatan-muatan alam di sini. Andai aku bisa datang ke Batu Bintang, alih-alih berjalan melintasi daunan basah, musim gugur yang bergegas gitu. Membayangkan seorang pahlawan di beberapa camp yang berlumut, berkaratnya bak batu ambar dan lain sebagainya gitu. Jadi di sini dia tidak hanya membawa muatan alam, tapi juga aktivitas yang dilakukan manusia ya. Pada saat itu kondisi yang paling mencolok adalah peperangan gitu. Ini contoh dari puisinya Seamus Heaney gitu. Nah, di sini ini juga kita pasti sudah pernah melihat ini. Menurutku nggak mungkin kalian belum pernah melihat ini. Ini puisinya Jokpin. Hari-hariku terbuat dari innalillahi gitu. Kita begitu gelisah di bulan-bulan Juli ini ya. Kenapa dia menyebut Juli gitu? Orang-orang meninggal dalam kesepian dan lain sebagainya, innalillahi gitu, kayak itu satu ungkapan yang paling sering kita dengar setiap hari. Sehari bahkan mungkin bisa 2-3 kali kita mendengar gitu. Ya pada akhirnya hari-hari kita terbentuk dari ini gitu. Mungkin puisi ini mengingatkanku pada puisinya Sitor Situmorang yang Malam Lebaran ya, itu juga hampir sama gitu. Bedanya kalau puisinya Sitor kan hanya dialami dia. Jadi kalau dari sudut pandang siapa waktu itu yang pernah bilang ya, lupa aku. Jadi dia Lebaran tidak di Indonesia gitu, di luar negeri. Jadi bulan bisa terlihat, padahal
seharusnya kan pada malam Lebaran itu bulan kalau dalam hitungan Hijriah itu kan tidak terlihat gitu kan. Tapi dia bisa melihat itu. Begitu juga dengan puisi ini, hari-hariku terbuat dari innalillahi. Tapi Jokpin tidak hanya menulis puisi yang seperti ini gitu untuk merespon kondisi kita pada saat ini. Kalau dilihat di postingannya sih ada puisi lain yang berkaitannya dengan yang juga berkaitan tapi tidak seperti ini gitu. Cukup panjang gitu. Oke, dan mungkin ini yang terakhir ya, puisi mestinya tumbuh subur pada dirinya sendiri ketimbang membuktikan dirinya sendiri. Jadi biarkan puisi-puisi yang ada di pasaran, puisi-puisi populer gitu, atau puisinya Afrizal itu sendiri, itu tumbuh dan membuktikan kebenarannya sendiri melalui puisi itu gitu. Karena ya itu tadi aku geli gitu dengan beberapa puisi yang diterbitkan penerbit-penerbit itu, tapi ya aku tidak bisa apa-apa ya teman-teman gitu. Oke, mungkin sedikit tambahan juga gitu mengenai ya lokalitas tadi yang datang atau muncul akibat festival-festival gitu yang diadakan gitu, dan orang berbondong-bondong gitu, penulis berbondong-bondong membawa nilai-nilai lokal gitu. Kalau di sini ya sebisa mungkin kita tidak menjadi sentimental gitu atau sekedar mengkeramatkan hal yang lokal itu sendiri gitu. Ya bagaimanapun caranya kita harus bisa membuat puisi itu jadi perekah nilai gitu. Gitu. Dan ya itu tadi sih mungkin Mas. Aku harap itu tidak terlalu panjang dan ya mohon maaf kalau terlalu bertele-tele. Oke, itu saja. Oke, siap. Terima kasih. Siap, makasih Neng Lilis pemaparannya tentang puisi hari ini. Tadi kan sempat disinggung juga gimana ketika di Twitter ada satu kalimat yang dianggap menarik atau dianggap puitis lah istilahnya, kemudian dipenggal, dijadikan dua lari agar dianggap sebagai puisi. Saya teringat kalau misal dikaitkan dengan pemaparannya Yusril tadi ya, Neng Lilis ya, gimana kalau misal karena menyikapi kondisi yang semakin ruwet seperti hari ini, apakah struk belanja, terus resep obat dari dokter, kalau kita jadikan bait-bait juga dianggap sebagai puisi hari ini, apakah membuat puisi bisa segampang itu? Kan repot gitu loh. Kalau misal kita lihat pembuatan puisi dari fenomena yang ada. Kemudian tadi kan juga sempat dipaparkan masalah kecenderungan emosional. Saya juga sempat bersinggungan dengan beberapa penulis yang kalau misal mereka menulis itu harus melihat atau mengalami peristiwa itu sendiri. Atau sebutlah kayak gini, misal saya pengen menulis pasar, berarti saya harus datang ke pasar. Apakah hal-hal semacam itu masih berlaku kalau menurutnya Neng Lilis di hari-hari ini untuk menulis puisi? Kalau menurutku iya. Aku pribadi selalu mengusahakan bisa mengalami itu. Gitu. Paling tidak ketika kamu membaca sesuatu, maksudnya kamu tidak bisa mengalami misalnya ke satu tempat, kamu tidak mungkin datang ke tempat itu, tapi paling tidak kamu bisa membaca, kemudian menelisik lebih jauh. Menurutku itu tidak masalah gitu. Selama kamu bisa merasakannya gitu. Karena itu enggak hanya sekadar apa ya, kamu melihat ya sudah itu selesai gitu. Tidak gitu. Karena ada faktor-faktor lain seperti kalau menurutku kamu ya paling tidak ya menyentuh, kemudian kamu mendengar, kemudian mencium aromanya. Menurutku itu penting sekali untuk kekuatan sebuah puisi. Oke. Maksudnya kocak banget kalau misalnya kita membayangkan seorang Afrizal Malna nguli terus dia membuat puisi tentang bangunan. Repot. Tapi setahuku dia pernah nguli, dia pernah jadi kuli. Iya, iya. Biar nanti Yusril yang konfirmasi ke orangnya. Kayaknya Yusril juga pernah nguli. Oke. Oke. Mungkin dari teman-teman kalau misalnya ada yang mau tanya silakan.
Ada mungkin dari teman-teman? Saya gini, dari mungkin Yusril ya sama Neng Lilis bisa jawab. Saya sempat ketika nge-share pamflet dari diskusi ini tuh ada yang tanya, "Duh, mengapa sih kok harus dibicarakan puisi hari ini? Apakah tidak cukup dengan apa ya, semacam tidak hanya cukup dengan membaca saja gitu loh. Apakah kita harus membuat kemungkinan lain? Mengapa harus kita membuat kemungkinan lain untuk puisi hari ini atau ke depannya?" Kalau Yusril gimana nanggapi pertanyaan semacam itu? Apa ya? Intinya kan apa pertanyaanmu apa? Mengapa puisi hari ini Iya, masih dibicarakan gitu kan? mengapa harus Yusril? Membaca nih. Ya menurutku kayak gitu. Menurutku kenapa kok harus dibicarakan? Sebenarnya bukan harus sih, tapi menurutku ini sebuah satu proses apa ya? Proses apresiasi yang pertama, proses kritik, juga proses kreatif gitu. Ada 3 proses itu menurutku. Karena bukan soal kita membicarakan puisi orang lain gitu, tidak gitu. Tapi dari proses-proses, ketiga proses itu di sini secara tidak langsung kita kita mengetahui gitu kan, kita mengetahui penanda-penanda zaman itu seperti apa, puisi-puisi hari ini itu seperti apa, dan juga menambah ini istilahnya menambah wawasan kita soal perpuisian itu hari ini bagaimana gitu sebenarnya. Maksudnya ada topik menarik apa yang sedang berkelindan di sekitar kita gitu kan. Jadi itu sih menurutku ada 3 proses itu menurutku. Kenapa kok puisi harus dibicarakan gitu kan. Ngono sih boleh. Kalau Neng Lilis sendiri nanggapinnya gimana? Kalau menurutku ya harus dibicarakan gitu. Maksudnya kita orang-orang yang mungkin bukan lebih tahu tapi lebih sering gitu bergulat dengan puisi dan karya-karya sastra lainnya, ya kita punya tanggung jawab untuk itu gitu. Masa sih maksudnya kita hanya membaca, orang kehidupan kita sehari-hari aja kita share gitu di media sosial, puisi kenapa enggak gitu. Kalau menurutku gitu. Dan perlu dibicarakan, sangat perlu gitu. Karena tidak bisa nih kayak misalnya aku hanya membaca gitu terus udah selesai. Aku ya pasti punya penilaian gitu. Beberapa perlu aku tulis, beberapa perlu aku bicarakan. Tidak cukup hanya dengan membacanya saja. Oke, siap. Justru nambah apa sih? Kayaknya justru pengen berkomentar lebih. Kak, itu loh apa mic-nya Neng Lilis. Oh. Tadi terdengar kecil, kalau nggak dipegang gini tadi. Oh ya, sorry. Apa tapi kedengaran ya. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang mau tanya, bisa langsung aja dinyalakan kameranya kalau misal pengen tanya, atau kalau mau malu-malu bisa tulis di chat aja. Kalau dari saya sendiri, mungkin pertanyaannya lebih ke Yusril ya. Oh ini sih, bentar. Ini ada pertanyaan bentar. Dari Mas Rian Surya. Dengan dibukanya gerbang akses digital seluas-luasnya seperti medsos, platform, dan lain-lain, apakah berdampak buruk terhadap kualitas puisi secara keseluruhan? Mengingat dengan akses bebas ini, semua orang akan bisa membuat puisi tanpa ada kontrol ataupun kurasi. Mungkin dari Neng Lilis dulu mau nanggapi masalah media untuk menerbitkan sebuah karya kan sekarang gampang banget. Oke. Menurutku sih tidak akan jadi masalah yang cukup besar harusnya,
ketika ada media untuk menerbitkan karya gitu. Aku yakin pembaca itu bisa menilai sendiri gitu. Jadi kalau dia memang sukanya ini ya udah dia akan mengikuti itu. Kalau sukanya yang lain ya udah yang lain gitu. Misalnya gini, aku pribadi bertahun-tahun itu kesulitan untuk menerbitkan karya gitu, salah satu cara yang aku tempuh akhirnya adalah aku mengirimkannya ke media masa digital gitu. Itu langkah pertama gitu. Itu kan salah satu hal yang menguntungkan bagiku gitu. Orang bisa membaca karyaku. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian si penerbit indie gitu, ini juga punya peran penting gitu untuk menerbitkan karya gitu. Jadi setauku bahkan ada penerbit indie yang mau menerbitkan hanya satu eksemplar buku gitu, tanpa melakukan kurasi dulu apakah ini layak terbit atau tidak gitu. Ya mungkin di satu sisi memang ini terkesan mengganggu ya, kok bisa ya karya-karya kayak gini terbit gitu. Tapi biar pembaca memilih bacaannya sendiri gitu, dan aku tidak masalah untuk itu gitu. Kalau apa tadi namanya, berdampak buruk terhadap kualitas puisi secara keseluruhan. Kalau secara keseluruhan enggak gitu, karena ada orang-orang yang atau penyair-penyair yang menulis puisi ya dia berkualitas gitu, berkualitas dalam artian secara estetika, kemudian muatan yang ada di dalamnya gitu. Ya tidak, aku percaya ekosistem puisi itu akan terus ada sisi baiknya, dia akan semakin kuat gitu. Tidak akan terpengaruh oleh puisi-puisi yang ya jelek bukan jelek festival puisi jelek ya gitu. Itu sih. Gitu aja, Mas. Kalau Yusril gimana, Sril? Masalah media sosial. Masalahnya gini loh, Yusril ini kadang juga anti sama media sosial itu loh. Anti maksudmu? Ya. Jadi gini sih, bukan perkara soal apa media sosial dan segala macamnya itu. Kita tidak lagi memiliki satu sosok yang otoriter seperti Jasin misalnya gitu kan. Ketika dia melegitimasi Khairil gitu kan. Maksudnya kritikus yang otoriter sekali dengan kesastraan Indonesia gitu waktu itu. Di tahun-tahun ini kan kita sudah tidak lagi istilahnya ini, kita tidak lagi memiliki kritikus yang seperti itu, maksudnya menjadi pakar gitu kan, pakar sastra misalnya gitu kan, untuk membicarakan karya-karya atau mengkritiki gitu kan tentang karya-karya para penyair gitu. Nah, itu juga sejalan dengan kontrol hari ini gitu. Jadi bagiku sebenarnya gitu kan, untuk masalah media sosial dan segala macam itu sebenarnya bukan masalah menurutku kayak gitu. Dan ini juga berkaitan dengan kritik sastra juga gitu kan. Dan ketidakbermasalahan menurutku itu tadi, saya istilahnya aku tidak ada masalah dengan semua bisa menulis puisi ataupun seperti yang dikatakan Rizky ini soal apakah nanti stroke di pasar itu, stroke Indomaret misalnya, itu bisa menjadi puisi gitu kan. Itu sebenarnya bukan ada masalah, misal nanti pada akhirnya toh puisinya akan menjadi seperti itu gitu kan. Tapi yang selalu menjadi permasalahan yang berkelindan di benakku itu lebih pada soal bukan soal bentuk malah, tapi soal sebenarnya
gagasan apa sih atau wacana apa sih yang dibawa oleh penyair. Kalau masalah bentuk menurutku itu mau bentuknya apapun itu terserah gitu. Tapi paling tidak di sana ada suatu gagasan gitu menurutku, satu wacana yang dibawa oleh si penyair itu dalam satu puisinya gitu. Jadi dari situ kita dapat memahami bahwasanya puisi itu tidak sekadar main-main gitu kan. Kalau menurutku apa lebih ke arah sana dan untuk hari ini seperti yang aku sampaikan tadi soal semangat pasca modern di mana karya sastra cenderung apa istilahnya ini nirlogis bahkan cenderung abstrak gitu kan, sedikit aneh misalnya kayak gitu. Bahkan tidak hanya di puisi aja gitu, di teater, di seni media baru, di seni-seni lain, seni rupa gitu juga itu mulai meraba ke ranah teknologi juga gitu, dan itu berkaitan dengan semangat pasca modern di mana kita hari ini tidak lagi membicarakan soal, malah menurutku kita hari ini tidak lagi membicarakan soal kualitas dari karya itu sendiri, karena kembali lagi gitu kan, semua orang atau bahkan netizen itu bisa menjadi kritikus gitu, bisa menjadi apresiator gitu. Semua orang bisa mengatakan, oh ini karya yang adiluhung misalnya, oh ini karya yang sangat fantastik gitu kan, ini karya yang epic, wah ini karya yang buruk gitu misalnya, kayak gitu. Semua bisa mengatakan itu gitu. Jadi menurutku bukan hari ini kita tidak lagi memahami soal sebenarnya kualitas itu yang seperti apa sih kayak gitu. Jadi menurutku secara pribadi aku lebih menekankan kepada wacana apa sih atau gagasan apa sih yang dibawa oleh si penyair atau si penulis itu sendiri dalam satu karyanya gitu. Jadi seperti itu sih. Tadi kan justru bilang kalau hari-hari ini tuh nggak ada kritikus yang kayak Jasin gitu. Kalau menurutku sih ada, Zril. Maksudnya di setiap daerah ya, atau setiap komunitas di tiap daerah menurutku ada. Cuman bentuknya nggak kayak Yasin. Karena semakin ke sini tuh bentuknya semakin lebih ke arah nyinyir sih. Lebih ke arah nyinyir, lebih ke arah gosip gitu. Jadi mengkritik itu bukan untuk perbaikan sebuah kualitas kebudayaan bersastra atau tradisi berpuisi itu sendiri, tapi lebih karena pengen gibah sesama komunitas saja. Makanya nggak terlihat. Terus tadi kan Yusri kan juga sempat memaparkan gimana ketika ada fenomena satu kumpulan manuskrip atau satu kumpulan puisi yang satu tema itu tujuannya untuk melegitimasi bahwa ini loh identitasku, bahwa misal aku nulis tentang silat bahwa oh ini aku berarti dari silat, aku nulis tentang apa ya misal tukang kayu bahwa ini aku dari lingkungan orang tukang kayu. Nah kalau melihat fenomena kayak gitu, bagaimana dengan kumpulan puisi yang misalnya ya nulis tentang astronot, kan nggak mungkin gitu loh, Stril. Di hari-hari ini kan ya kita nggak tahu ya latar belakang dari tiap orang itu apakah pernah bersinggungan dengan astronot itu sendiri atau yang lain juga. misal puisi-puisi tentang perdukunan gitu kan. Kalau kayak gitu tuh responnya gimana, Stril? Justru maksudnya membaca peristiwa itu gimana? Jadi bukan berarti aku anti dengan puisi-puisi yang bertematik gitu ya, bukan ya. Tapi bukan anti ya. Aku menerima segala jenis puisi kalau aku pribadi. Aku cuman mencoba menerka aja gitu kan. Karena pada sepengetahuanku pada akhirnya semakin apa ya, ini juga berkaitan sih dengan seperti sayembara dan segala macam itu kan, sayembara sastra misalnya kayak gitu, ataupun bahkan dengan kondisi koran-koran kita yang menerbitkan puisi gitu kan. Ini kan salah satu media bentuk legitimasi di mana zamannya sekarang adalah zaman
lokalitas misalnya, atau zamannya sekarang sayembara yang menang waktu itu adalah yang bertematik gitu kan. Akhirnya gitu kan, akhirnya semua bukan semua sih, tapi akhirnya kebanyakan dari kita itu menulis sesuai dengan apa yang saat itu menjadi tren gitu kan. Apa yang saat itu menjadi semacam apa ya, semacam yes itu tren lah istilahnya seperti itu. Tren puisi waktu itu kayak gitu. Nah, akhirnya kan ini bukan lagi menjadi sesuatu hal puisi ini kembali kepada kedirian yang paling murni misalnya kayak gitu kan. Tapi pada akhirnya kan seolah-olah kalau seperti itu seolah-olah kita melihat puisi itu ditulis hanya untuk oh ya aku mau membahas ini, dan itu kan seolah-olah menjadi apa ya istilahnya legitimasi dari dirinya, bosnya aku adalah seorang penulis A kayak gitu, aku adalah seorang penulis B, yang sebenarnya gitu kan penulis sendiri itu tidak perlu menurutku mengenalkan bosnya aku adalah penulis A B C gitu kan, biar biar karya itu berbicara sendiri kayak gitu. Jadi pada akhirnya itu kayak mengekor gitu loh, yang itu menurutku loh ya, tapi ya sebenarnya enggak masalah sih. Oke. Ini ada dari Nur Aziz Asmuni. Ini Pak apa Bu ini? Mau nanggepi, monggo kalau misal mau pengen nanggepi langsung. Baik, terima kasih Mas Rizky. Oke. Pak Ajis ya? Nggih. Oke, siap Pak Ajis, monggo. Ya, terima kasih kesempatannya dan untuk Mas Yusril dan Mbak Lilis ya. Saya ingin menyampaikan begini. Dulu W.S. Rendra itu pernah menyatakan bahwa banyak sekali saat ini puisi-puisi itu yang sifatnya anggur dan rembulan. Intinya begitu. Jadi jarang sekali yang membicarakan masalah-masalah di sekitarnya atau di tengah masyarakatnya atau tengah sosial. Jadi banyak yang berkutat dengan persoalannya sendiri. Satu. Terus yang kedua, Prof. Djoko Saryono itu pernah menyatakan sebetulnya tentang kuantitas dan kualitas karya puisi itu sebetulnya akan muncul sendiri kualitasnya dengan sendirinya. Jadi tidak perlu dibedakan antara apakah kita berproduksi itu kuantitasnya banyak, itu akan lemah maknanya, atau sedikit itu kualitasnya bagus. Dia mencontohkan seperti Chairil Anwar itu jangan dikira puisinya cuma sedikit, itu mungkin berkarung-karung karya yang jelek yang dibuangnya. Artinya memang berproses itu benar-benar dilakukan. Sehingga kalau mendengar paparan tadi, proses Mas Afrizal Malna dengan kebebasan, dulu pas diskusi dengan Mas Afrizal tahun berapa lupa di Balai Pemuda, itu memang mencoba untuk eksperimen katanya. Eksperimen dengan bentuk dan gaya seperti itu, kemudian biar publik yang menilai. Terus yang terakhir, pada saat dahulu itu seperti yang dikomentari oleh Nyoman Tusti Edi ya, ini teoritis ya. Itu ada beberapa puisi yang memang dianggap tidak cukup baik sehingga menjadi beban dalam puisi tersebut. Mestinya puisi itu kan estetis yang memiliki sublimatis yang tinggi, tapi tidak, karena ada muncul waktu itu yang disebut sebagai puisi pesanan. Jadi seperti kita kepada teman kita pesan, tolong buatkan puisi kepada orang yang saya tuju tentang
romantis, yang penting romantis. Dia berproses, nggak ada ide sebelumnya. Kemudian karena dipesan temannya, kemudian dia mencoba. Itu rata-rata itu tidak baik. Meskipun tidak semua pesanan itu baik, tidak baik. Ada pesanan yang cukup bagus seperti era-era dahulu, zamannya Pujangga Keraton itu kan pesanan juga, tapi bagus. Jadi saya intinya di sini itu melengkapi sekaligus setuju bahwa di beberapa tahun lalu, tahun 80-an, 90-an itu sudah dikaji bahwa proses untuk kualitas puisi itu memang utamakan yang itu tadi, sublimitas dan estetik. Jadi silakan berlomba-lomba untuk menggali kata dan makna sehingga menemukan. Kalau sekarang itu ada muncul oleh Mas Afrizal itu dengan istilah puisi jelek, selain Mas Afrizal nanti seumpama ada yang memunculkan istilah puisi buruk atau yang lainnya, tapi intinya kan sama. Itu sudah diawali beberapa waktu yang lalu, yang cara pembahasannya atau cara mengantarkan opininya itu berbeda. Bahkan sempat dulu itu yang sangat booming pada saat puisi esai Denny J.A. yang dikomentari, sehingga ada komunitas atau redaksi Horizon itu keluar karena tidak sependapat. Seingat saya itu Wan Anwar, kemudian tidak sependapat seperti temannya Jamal Dirahman dan lain-lain, sehingga mereka itu dianggap puisi yang berkualitas, padahal jauh dari kualitas. Berprosesnya sebentar, tapi karena mungkin nuansa ada politisnya sehingga bisa berubah. Jadi penekannya adalah memang tempatkanlah posisi dan kualitas puisi itu sesuai dengan potensi puisi, biarkan dia berkembang. Dan yang lebih penting bagi kita yang menggeluti dunia perpuisian itu berproses dan berproses. Demikian. Terima kasih. Oke, siap. Makasih Pak Ajis untuk tanggapannya. Tadi tanggapannya juga hampir sama seperti yang dipaparkan oleh Yusril dan Neng Lilis ya, masalah gimana sebenarnya kualitas dan kuantitas itu biar pembaca yang menilai. Gitu Pak Ajis ya. Makasih. Dan tadi sempat juga dipaparkan masalah puisi pesanan. Menarik sih sebenarnya kalau misal beneran ada, kalau di masa depan atau di beberapa tahun lagi ada e-commerce atau ya semacam Shopee atau Bukalapak yang memang bisa menyediakan puisi-puisi pesanan. Saya mungkin jadi salah satu orang yang akan jual puisi pesanan itu, Pak. Karena bagi orang-orang yang nggak punya kemampuan selain menulis puisi seperti saya dan teman-teman, ya itu cukup menguntungkan loh. Ya, perlu dicoba ini. Oke, siap. Nanti kita akan buat platformnya buat puisi pesanan ya, masuk sekali idenya. Ini juga ada pertanyaan selanjutnya mungkin dari dari Gina Rizky Bakti. Jika boleh tahu dari dua pemateri, gimana proses produksi penulisan puisi yang dilakukan? Apa saja hambatan yang dialami ketika berproses untuk menulis puisi? Neng Lilis mungkin yang mau jawab pertama, bisa? Oke, mungkin sedikit menanggapi juga pembicaraan sebelumnya mengenai kritikus gitu. Kayaknya gitu yang selalu jadi huru hara, jadi pemantik gitu di dunia sastra itu ya kritikus itu ya. Padahal si penulisnya itu adem ayem, udah nggak ada masalah gitu. Jadi ya nggak tahu ya itu. Memang sering terjadi dan saya pribadi memilih untuk tidak berkubu ya. Aku nggak ingin ikut ke sini, nggak ingin ikut ke situ, tapi ya memang itu sering terjadi. Ya sudah hasrat manusia mungkin ya. Oke. Untuk apa sih tadi itu menarik itu puisi pesanan. Kalau nggak salah udah ada itu
platformnya kalau nggak salah yang buat si Zalari Hendrik ya, dia buat pesanan gitu. Jadi kalau misalnya ada yang mau dibuatin puisi Oh gitu, iya, iya. ya itu udah Caption ada. awalnya. Caption juga. Caption gitu. awalnya. Oke, ya itu kan berarti skill untuk menulis itu kayak bukan hanya di bagian apa konten writer ya, meskipun sekarang nulis konten juga harus bisa desain dan lain sebagainya gitu. Itu bisa sih mungkin Mas kalau mau dicoba khusus puisi. Oke, pertanyaan barusan. Oke. Proses produksi penulisan puisi yang dilakukan. Apa saja hambatan yang ada ketika melakukan produksi? Kalau aku pribadi hambatan jelas ya. Banyak mungkin tapi kadang nggak begitu aku ingat-ingat karena ya dibilang perih juga enggak tapi ya lumayan juga gitu ya. Aku menerbitkan buku puisi ini buku puisi pertama setelah mengumpulkan puisi selama berapa tahun ya, itu mungkin kurang lebih 5 tahun gitu. Awalnya memang tidak ada keinginan untuk menerbitkan puisi ya, karena itu tadi. Jadi dulu saya juga terjebak dalam pemahaman, ketika aku menerbitkan buku puisi, aku perlu membuat karya yang tematik gitu, dalam satu frame yang jelas. Temanya tentang ini baru bagus nih gitu. Terus itu bisa jadi legitimasi buat diri saya sendiri. Oh, Neng Lilis itu penulis puisi tentang ini, dia penyair ini gitu. Tapi lama kelamaan kok ini menyusahkan ya gitu. Karena oke, mungkin aku berkutat di satu tema yang terus menerus gitu aku dalami gitu, aku ulang lagi. Tapi lama kelamaan kayak kayaknya ini salah deh, ini sesat deh pemahaman kayak gini gitu. Toh aku tidak akan mengikut sertakannya untuk lomba gitu. Oke, karena mau nggak mau gitu kalau di luaran sana kita mohon maaf sering mencibir teman-teman yang nulis karya sastra populer gitu. Kita juga sama nggak sih? Kita juga kita mau ikut lomba. Misalnya kita tahu nih kalau di DKJ itu kayak gini, ya udah aku coba ngikutin deh kayak gini. Kalau aku mau ngirim ke media aja, dia redaktur puisinya tuh ini, ya udah aku ngikutin gayanya itu. Padahal misalnya aku mau ngirim ke Tempo, tapi aku nggak biasa menulis puisi-puisi yang kalau Tempo itu sekarang aku lihat ya modelannya semacam apa? Interteks gitu ya, alih wahana kayak gitu-gitulah kayak gitu. Ya puisiku jelas tidak akan cocok di situ gitu. Aku pengen tapi ya kayaknya belum bisa deh gitu. Kayak gitu. Jadi aku sempat terjebak di situ. Menurutku itu juga hambatan untuk aku terus menulis lagi gitu. Kemudian aku mencoba keluar dari pemikiran itu. Aku coba menulis yang lain, ya sudah mengalir saja. Nah, hambatan yang paling berarti itu jelas keterbatasan penerbit pada waktu itu. Aku tidak bisa mengirim puisi-puisi ke penerbit mayor waktu itu. Satu, karena nggak pede. Yang kedua, karena aku yakin itu pasti ditolak. Ini nggak cocok gitu. Dan apa ya, kayak waktu itu aku nggak ingin gitu karyaku kayak setauku, karena dari kabar dari teman-teman, kalau di penerbit mayor itu ya sudah seperti ini, kamu ngikut mereka gitu. Akhirnya aku mencoba ke penerbit indie gitu, dan dengan segala keterbatasan dan pengalaman puisi-puisi yang dimuat juga sebenarnya puisi-puisiku itu tidak banyak gitu, tapi la haula ya sudah aku terbitkan gitu. Kendalanya itu tadi satu, masalah tema, kemudian yang kedua penerbitnya gitu, perlu deal-dealan yang cukup panjang gitu akhirnya sama Interlude untuk menerbitkan buku itu. Mas, aku rewel sebenarnya. Mas, aku maunya gini. Padahal ya akhirnya gitu-gitu aja gitu. Ternyata gini doang gitu. Tapi ya selain itu ya kesabaran kamu dalam menulis ya. Benar, penulis itu harus tekun gitu. Ketika kamu memilih untuk menulis puisi, ya luangkan waktumu untuk menulis puisi. Ya kalau misalnya saya sehari ya paling enggak 1 jam 2 jam menulis. Kalau males nulis ya udah aku baca gitu puisi-puisi kayak gitu. Konsistensi. Tapi kamu juga menurutku tidak bisa
terus menggantungkan diri pada puisi menurutku. Itu luntur akhir-akhir ini gitu. Dulu oke, puisi gitu, tapi akhir-akhir ini ternyata aku tidak bisa benar-benar menggantungkan diri pada puisi, biar puisi yang bergantung kepadaku gitu ya. Aku kayak gitu aja sih. Ya, itu tadi konsistensi itu juga menjadi hambatan gitu. Terus apa lagi? Ya sebenarnya itu saja sih kalau hambatannya. Mungkin banyak, tapi aku tidak begitu merasakannya karena ya sudah itu tadi menyair dengan riang. Ya udah ikuti aja, let it flow. Itu. Kalau Mas Yusril mungkin kan lebih dari satu buku nih. Nah, mungkin bisa dipaparkan lebih jauh gitu. Yusril ini tidak menemui hambatan apapun, hampir tidak menemui hambatan sepertinya. Uripe ayem. Monggo Sril, ditanggepi. Oh no, aku sepakat sih dengan apa yang dikatakan Neng Lili soal maksudnya kalau kita mencibir penulis-penulis populer, sedangkan sebenarnya secara gak langsung gitu kan penulis-penulis yang menulis dengan bertujuan tertentu, dalam arti kayak misalnya kayak tadi disinggung Neng Lili soal dikaji dan segala macam, itu sebenarnya juga tidak jauh berbeda dengan penulis populer gitu kan, seperti itu gitu. Aku sepakat untuk hal itu sih, dan tapi juga sah-sah gitu, maksudnya sah-sah saja, nggak kalau menurutku pribadi ya nggak masalah meskipun ada yang menulis seperti itu gitu kan. Nah untuk apa, aku menanggapi Pak Aziz sih sebenarnya yang tadi gini, menurutku perbedaan puisi dulu dengan sekarang itu perbedaannya itu ada dua, yaitu puasa dengan cara pandangnya kayak gitu. Maksudnya adalah misalnya zaman empu-empu atau pujangga kerajaan atau bahkan Ronggo Warsito ketika menulis tembang-tembang gitu kan, itu karena mereka kalau kita membandingkan dengan puisi-puisi hari ini, terus puisi ini Joyoboyo juga gitu kan, membandingkan dengan hari ini, perbedaannya adalah mereka melakukan suatu semacam ritual-ritual khusus gitu loh, ritual-ritual khusus, kemudian melakukan semacam mereka menerka-nerka kejadian yang akan datang bahkan gitu. Seperti apa sih pandangannya ke depan itu gimana kayak gitu. Itu bisa terbaca di serat-serat yang ditulisnya kayak gitu sih. Makanya si Rendra pun juga sepertinya karena dia juga memiliki darah kerajaan juga gitu kan, darah biru juga gitu. Sebenarnya proses penciptaan puisi Rendra dan juga proses penciptaan teaternya juga sama. Dia masih menggunakan cara-cara melakukan meditasi, melakukan topo dan segala macam kayak gitu. Maksudnya cara-cara yang agak sedikit magis misalnya kayak gitu kan. Menurutku itu perbedaannya. Dan kalau kita membahas soal hari ini, misal Afrizal gitu, Afrizal saya pikir menolak hal itu, dalam arti menolak itu bukan secara verbal dia mengatakan tidak gitu ya, bukan itu ya, tapi secara gak langsung kinerja Afrizal ini kinerja logika, di mana dia juga bekerja di wilayah semacam seni rupa juga gitu. Konsep-konsepnya kinerja puisinya itu kinerja seni rupa kalau menurutku. Jadi perbedaannya lebih di situ sih. Dan dan untuk masalah ini tadi soal produksi gitu kan. Aku yang nulisnya bukan puisi 3 buku itu. Aku belum menerbitkan buku puisi sama sekali malahan. Karena aku lebih ke menerbitkan naskah drama gitu kan. Tapi memang Interlude itu adalah penerbit yang menurutku baik hati gitu kan. Karena dia mau menerima penulis-penulis anyaran gitu. Menurutku lo ya.
Terus bagaimana sih produksi atau proses penciptaan puisinya gitu? Saya pikir setiap penyair memiliki proses-proses kreatifnya masing-masing gitu kan. Aku memang menulis puisi juga gitu kan, juga aku kirim di berbagai media juga, dan proses penciptaanku berbeda dengan proses penciptaan ketika aku menulis esai, menulis cerpen ataupun menulis naskah drama. Itu sangat berbeda jauh sekali karena puisi sepertinya aku harus membutuhkan energi ekstra gitu kan dalam menulis puisi. Makanya aku masih belum sampai sekarang masih belum menerbitkan buku puisi kayak gitu, karena pertama puisi-puisiku nggak tematik gitu. Yang pertama, sama seperti yang dikatakan yang list tadi soal istilahnya kecenderungan tematik itu menjadi satu momok gitu kan. Tapi di situ aku memang ya aku bukan menolak gitu, tapi aku ingin menulis dengan caraku sendiri gitu, dengan apa yang aku alami, baik itu secara pemikiran, pengalaman berpikir, maksudnya secara empiris juga gitu kan. Itu yang menjadikan suatu hal yang aku katakan bahwasanya aku menulis puisi itu berbeda dengan menulis yang lain karena butuh kerja ekstra juga. Dan kalau dikatakan juga aku sama masih aku juga suka dengan Rendra juga, maksudnya cara-cara dia menulis juga bagaimana gitu kan. Itu maksudnya proses-proses kreatif dengan masih melakukan misal kayak meditasi dan segala macam. Aku masih melakukan itu dalam proses penulisan puisi gitu kan. Yang itu juga istilahnya menjadi suatu kerja keras gitu menurutku kalau aku menulis puisi. Jadi sangat istilahnya ini menurutku sangat lebih sulit lah untuk menulis puisi menurutku ya, kayak gitu sih. itu terima kasih. Oke, mungkin diskusinya kalau kita lihat ini kan udah pukul 5:04 hampir mau maghrib. Jadi ini ada satu pertanyaan terakhir. Ini dari Sagan. Jadi puisi itu apa? Kalau misal dari Mas Yusril. Karena saya gini ya, mungkin teman-teman kalau tahu, saya sama Yusril ini sudah berteman cukup lama. Dan di kampus, Yusril itu semacam sastrawan kampus. Setiap gerak-geriknya itu puisi. Wah, anjir. Gimana, Yusril? Nanggepi, monggo. Puisi itu apa sih sebenarnya? Padahal Rizky Amir itu yang menerbitkan 2 buku puisi dan baru-baru mendapat penghargaan itu. malah ngomongkan aku malahan. Enggak, istilahnya pertanyaan ini menurutku bukan berarti tidak perlu dijawab gitu kan. Tapi kalau misalnya secara harfiah nih mungkin bisa dibuka di KBBI aja lah. Apa sih puisi itu gitu kan? Gitu. Iya. Iya. Dan menurutku itu bukan sesuatu hal yang perlu kita bicarakan lagi soal puisi itu apa gitu kan. Itu sih. Atau mungkin kalau misal si penanya ada perspektif lain soal puisi, mungkin itu akan menjadi lebih baik gitu kan. Terima kasih. Oke, siap. Tapi karena waktunya sudah mepet hampir maghrib, mungkin dari beberapa pemaparan tadi dan juga tanya jawab tentang puisi kita hari ini, gaya lain atau kegagalan berbahasa, ada beberapa hal yang saya tangkap dan catat. Yang pertama itu masalah kualitas dan kuantitas biar pembaca atau masyarakat kita yang menilai bahwa sebenarnya apa sih yang akan kita hadapi atau yang akan kita alami ke depan, puisi-puisi gimana yang akan kita baca nantinya. Kalau andai kata misalnya puisi-puisi yang dianggap puisi jelek yang ada di festivalnya Afrizal, itu nanti yang akan kita baca ke depan ya kita harus menerima. Mau gimana lagi ya, memang keadaannya kayak gitu. Menerima yang pandem.
pasrah guys. Iyalah, mau gimana lagi? Karena memang mungkin anggaplah pasar ya menerimanya kayak gitu. Jadi mau nggak mau kita juga harus menerima juga gitu. Tapi kalau misal dari beberapa penulis lain menghadirkan penawaran yang berbeda, agaknya itu jadi satu tantangan ya, atau yang membuat dunia perpuisian kita berbeda kan hal-hal semacam itu gitu loh. Terus kalau dari pemaparannya Neng Luis tadi kan masalah kecenderungan emosional, mungkin itu yang nggak bisa dilepaskan dari proses menulis puisi kan, emosional itu tadi yang Paling jadi penting. satu tolak ukur yang paling penting kan kecenderungan emosional itu tadi. Mungkin itu. Terima kasih teman-teman sudah mau hadir, sudah mau join di diskusi kreatif Studio Serundul kali ini. Kalau misal teman-teman punya pembahasan atau punya perspektif lain tentang pemaparan kita hari ini, bisa komen di Instagram di Seruntulisme. Nanti kalau misal teman-teman follow Instagram Seruntulisme, maka teman-teman sudah dianggap menjadi umat serundul. Nanti teman-teman bisa ikuti juga di Instagram maupun di YouTube-nya Serundul. Itu ke depan kita akan buat diskusi semacam ini lagi rutin 1 bulan sekali. Kalau misal teman-teman juga punya opsi atau ide kita mau bahas apa sih, atau penulis siapa sih, atau pembicara siapa sih yang pengen Serundul hadirkan, bisa juga komen di Instagram-nya. Selain itu, Serundul juga punya akun namanya Karya Karsa. Di situ nanti Serundul Studio juga mau menampilkan beberapa tulisan, entah itu esai ataupun karya-karya yang kita bahas. Cuman di Karya Karsa itu kan platformnya berbayar, perkiraannya 5.000 sampai 10.000. Nanti kalau misal teman-teman mau nyumbang di Karya Karsa bisa. Semua hasil atau pengumpulan dana yang ada di Karya Karsa tersebut itu nanti akan digunakan untuk pendanaan kegiatan-kegiatan baik dari komunitas Rabu Sore maupun Teater Kaki Langit. Mungkin itu saja. Sekian. Terima kasih sekali lagi. Teater Gimana, Sri? Gimana? Bukan aku. Siapa, monggo? Gina Rizky tadi kayaknya yang ngomong. Ya, mungkin itu saja karena waktunya sudah mendekati pada maghrib ya. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman sudah hadir, sudah meluangkan waktunya. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih Neng Lilis. Ya, makasih juga. Yang mau join. Oke. Semoga sehat selalu. Amin. Sana juga.